Halo Sobat Mapan, kembali lagi bersama saya Panji Pragiwaksono. Kali ini kita akan membahas salah satu konsep yang paling penting dalam ekonomi sehari-hari, yaitu inflasi dan daya beli. Pernah tidak kalian merasa uang 100.000 sekarang terasa jauh lebih kecil dibanding beberapa tahun yang lalu? Banyak orang merasa harga makanan semakin mahal, biaya hidup semakin tinggi, tetapi gaji tidak meningkat secepat itu. Fenomena ini terjadi sangat berkaitan dengan inflasi. Memahami inflasi itu sangat penting karena inflasi secara langsung mempengaruhi kemampuan kita membeli barang, tabungan kita, dan masa depan keuangan kita. Hampir semua orang merasa hal yang sama, harga terus naik. Dalam kehidupan sehari-hari, kita bisa melihat kenaikan harga barang kebutuhan sehari-hari. Contohnya, harga makanan, harga transportasi, harga bahan pokok, harga BBM, atau yang lain. Semua ini mengalami kenaikan dalam waktu ke waktu. Fenomena ini membuat banyak orang merasa bahwa uang mereka tidak cukup lagi seperti dahulu. Contohnya, 5 tahun lalu uang 50.000 mungkin bisa membeli nasi goreng, minuman, dan masih ada sisa yang cukup banyak. Namun, hari ini uang yang sama mungkin hanya cukup untuk satu porsi makanan saja. Ini contoh sederhananya bagaimana inflasi bekerja dalam kehidupannya. Nah, inflasi sebenarnya bukan sekedar harga naik, tetapi tentang bagaimana nilai uang kita berubah di setiap waktu. Secara sederhana, inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa secara umum dalam satu periode waktu. Artinya, dengan jumlah uang yang sama, kita bisa membeli lebih sedikit barang dibanding sebelumnya. Jika dulu 100.000 bisa membeli 10 barang, sekarang mungkin hanya bisa membeli 7 barang. Artinya bukan uang yang berubah, tapi nilainya yang menurun. Salah satu cara paling mudah memahami inflasi adalah dengan melihat harga makanan. Mari kita lihat contoh sederhananya. Nah, harga nasi goreng. Beberapa tahun lalu mungkin harga nasi goreng hanya Rp10.000. Namun sekarang di banyak tempat harga nasi goreng sudah mencapai 20.000 bahkan Rp25.000. Ini berarti dalam beberapa tahun harga makanan tersebut naik lebih dari 100%. Kenaikan harga ini adalah contoh nyata dari inflasi dalam kehidupan sehari-hari. Penyebab inflasi yaitu inflasi tidak terjadi begitu saja. Selalu ada faktor yang menyebabkannya. Ada beberapa penyebab utama inflasi dalam ekonomi. Yang pertama, permintaan meningkat. Ketika permintaan masyarakat terhadap suatu barang meningkat, harga biasanya ikut naik. Contoh, jika permintaan rumah meningkat, tetapi jumlah rumah terbatas, harga rumah akan naik. Yang kedua, biaya produksi yang meningkat. Jika biaya bahan baku atau tenaga kerja naik, perusahaan akan menaikkan harga produknya. Contoh, jika harga minyak naik, banyak transportasi harganya itu meningkat. Akibatnya, harga barang juga ikut naik. Minyak di sini konteksnya bensin atau BBM ya teman-teman. Yang ketiga, jumlah uang beredar itu meningkat. Jika terlalu banyak uang yang beredar di masyarakat, harga barang bisa meningkat karena daya beli masyarakat meningkat, tetapi jumlah barangnya tetap sama. Jenis inflasi, tidak semua inflasi itu berbahaya, justru menandakan ekonomi sedang sehat. Contohnya, inflasi yang biasanya dibagi menjadi beberapa kategori, yaitu inflasi ringan. Inflasi ringan itu harga naik sedikit, biasanya ini menunjukkan ekonomi yang stabil. Kemudian inflasi sedang, harga naik cukup signifikan dan mulai mempengaruhi daya beli masyarakat. Yang ketiga, inflasi yang tinggi. Harga naik sangat cepat dan menciptakan ketidakpastian ekonomi. Inflasi tinggi bisa menyebabkan krisis ekonomi. Apa itu daya beli? Yang sebenarnya kita rasakan bukan hanya inflasi, tetapi penurunan daya beli. Daya beli adalah kemampuan seseorang untuk membeli barang dan jasa dengan uang yang dimilikinya. Jika harga naik, tetapi pendapatan tetap, maka daya beli kita akan menurun. Contoh, jika dulu gaji 5 juta bisa memenuhi semua kebutuhan kita,
Tetapi sekarang kebutuhan uang yang sama memerlukan sekitar 7 juta rupiah. Maka daya beli kita menurun. Hubungan inflasi dan daya beli. Inflasi dan daya beli memiliki hubungan yang sangat erat karena inflasi meningkat, harga barang naik. Jika pendapatan tidak meningkat dengan kecepatan yang sama, maka daya beli masyarakat akan menurun. Akibatnya, masyarakat membeli lebih sedikit barang, kualitas hidup menurun, dan tekanan ekonomi yang meningkat. Contoh penurunan daya beli, salah satu tanda paling jelas dari inflasi adalah dompet yang terasa semakin cepat kosong. Mari kita lihat contoh sederhananya. Misalnya, seseorang memiliki gaji 4 juta rupiah per bulan, oke? Jika biaya hidup sebelumnya, makan, transportasi, kebutuhan rumah tangga, sekitar 3 juta rupiah, maka masih ada sisa uang untuk menabung. Namun jika inflasi menyebabkan biaya hidup naik menjadi 4 juta rupiah, maka tidak ada sisa uang lagi dompet kita untuk menabung. Ini contoh nyata penurunan dampak inflasi bagi masyarakat. Inflasi bukan hanya angka dalam ekonomi, tetapi mempengaruhi kehidupan sehari-hari. Inflasi memiliki beberapa dampak besar bagi masyarakat. Contohnya, penurunan daya beli, kenaikan biaya hidup, dan ketidakpastian ekonomi. Jika inflasi terlalu tinggi, masyarakat akan merasa semakin sulit memenuhi kehidupan. Dampak inflasi bagi bisnis. Inflasi juga mempengaruhi perusahaan dan dunia bisnis. Ketika inflasi meningkat, biaya produksi perusahaan juga meningkat, harga bahan baku naik, harga atau biaya tenaga kerja naik, biaya transportasi meningkat. Agar tetap mendapatkan keuntungan, perusahaan biasanya menaikkan harga. Namun ini juga menyebabkan harga barang bagi konsumen semakin mahal. Inflasi dan tabungan. Banyak orang berpikir menabung membuat mereka lebih kaya, tetapi inflasi bisa menggerus nilai tabungan mereka. Inflasi dapat mempengaruhi nilai real tabungan. Artinya, sekalipun jumlah uang kita tetap sama, daya belinya menurun. Contohnya, jika inflasi 5% per tahun dan tabungan kita tidak bertambah, maka nilai uang kita sebenarnya berkurang 5% di setiap tahun. Itu adalah menggerus kekayaan yang tidak bisa diprediksi. Diam-diam memakan kekayaan kalian. Inflasi dan investasi. Investasi sebenarnya salah satu cara untuk melawan inflasi. Investasi memungkinkan uang kita bertumbuh lebih pesat atau lebih cepat daripada inflasi. Beberapa aset seperti saham, properti, emas sering digunakan sebagai alat untuk menjaga nilai kekayaan dari inflasi. Kita bicara tentang peran pemerintah, teman-teman. Inflasi bukan hanya masalah individu, tetapi juga tanggung jawab pemerintah. Pemerintah dan bank sentral memiliki peran penting dalam mengendalikan inflasi. Mereka dapat menggunakan kebijakan seperti pengaturan suku bunga, pengendalian jumlah uang yang beredar, stabilitas harga. Di Indonesia, Bank Indonesia berperan dalam menjaga stabilitas inflasi. Nah, gimana sih cara menghadapi inflasi? Meskipun kita tidak bisa menghentikan inflasi ini, kita bisa mempersiapkan diri. Ada beberapa strategi untuk menghadapi inflasi. Yang pertama, mengelola pengeluaran, mengatur pengeluaran agar sesuai dengan prioritas kebutuhan. Banyak bisa budgeting. Nah, yang kedua, menabung secara disiplin. Nah, memiliki cadangan keuangan untuk menghadapi kenaikan harga. Kemudian yang ketiga, berinvestasi, mengalokasikan uang ke aset yang dapat bertumbuh lebih cepat dari inflasi. Contohnya tadi, saham, properti, ataupun emas. Pentingnya literasi keuangan. Orang yang memahami keuangan memiliki peluang lebih besar bertahan dalam tekanan ekonomi. Literasi keuangan itu membantu kita untuk memahami inflasi, mengelola uang dengan yang lebih baik, membuat keputusan finansial yang lebih bijak. Nah, dengan literasi keuangan yang baik, seseorang dapat menjaga stabilitas keuangan meskipun kondisi ekonomi sedang tidak baik-baik saja. Kesimpulannya, inflasi adalah kenyataan ekonomi yang tidak bisa dihindari. Inflasi mempengaruhi harga barang, daya beli masyarakat, kondisi ekonomi secara keseluruhan. Nah, karena itu penting bagi kita untuk memahami inflasi dan mengelola keuangan dengan baik agar tetap stabil dalam jangka panjang. Ini adalah salah satu kalimat yang sangat penting untuk diingat dalam dunia keuangan. Uangmu tidak bertumbuh lebih cepat dari inflasi, sebenarnya kamu sedang menjadi lebih miskin tiap tahun. Itu sebabnya penting untuk mengelola uang dengan bijak
menabung, dan berinvestasi. Karena tujuan keuangan bukan hanya menghasilkan uang, tetapi juga menjaga nilai uang kita dari inflasi. Oke, mungkin itu saja materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Jika kalian merasa video ini bermanfaat, jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan kalian bisa share video ini ke teman-teman kalian agar literasi keuangan mereka makin bertumbuh. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, dan dadah.